pada pertemuan pertama kita akan membahas beberapa materi ya yang akan kita ajarkan selama 12 pertemuan ke depan. Dari pertemuan 1 sampai 12 nanti apa aja yang akan kita kerjakan. Nah, lah. Ya, pada pertemuan pada hari ini akan kita jelaskan tentang apa aja sih yang akan kita pelajari dari ekonomi mikro. Nah, teman-teman di sini sudah mengetahui hari ini kita akan membahas tentang ekonomi mikro. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuki apa itu ekonomi mikro dan materi kuliah apa aja yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan, perkenalkan nama saya Fitri Astuti, SEIMEK, selaku dosen teman-teman semua selama 1 semester ke depan. Cukup ya, salam kenal semuanya. Kita saya di sini sebagai dosen tidak melulu gitu ya, bukan berpatokan kepada saya. Apabila saya mengajarkan beberapa materi nanti ke depannya, bukan berpatokan kepada saya. Kita saling sharing, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang lebih paham, boleh bisa menambahkan, Bu, ada yang kurang nih, ini. Oke, silahkan bisa menambahkan. Jadi tidak selalu berpatokan kepada saya, tidak selalu apa yang saya berikan itu, ya udah itu yang kalian pelajari gitu. Kalian bisa mempelajari lebih luas lagi, bisa kalian browsing lebih jauh lagi dari materi-materi yang saya berikan. Seperti itu ya. Terima kasih, salam kenalnya untuk Mbak Mas semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memaparkan ya, 1 semester ke depan kita akan mempelajari apa saja dari mata kuliah ekonomi mikro. Oke, pertemuan 1 hari ini kita akan ini RPS-nya sudah terlihat share screen saya. Sudah terlihat ya? Telepon dikit lagi, Bu. Oke. Yang pertama pada pertemuan ke-1 ini, yang tadi ya sudah saya jelaskan, memahami rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai tugas, mengenai absen, terus mengenai materi dan sebagainya. Nanti untuk lebih lanjut apabila ada case di kemudian hari mungkin bisa WhatsApp saya atau mungkin di WhatsApp di grup gitu kan, nanya ke teman-temannya mungkin lebih tahu, bisa ditanyakan. Oke, ini pertemuan ke-1. Pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang pengantar ekonomi mikro dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Jadi di sini kita di mix ya antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam. Jadi kita dapat 2 kelebihan ya kalau belajar di ekonomi syariah, karena kita akan mengetahui nih dari sisi ekonomi konvensionalnya bagaimana, dari sisi ekonomi syariahnya seperti apa gitu ya. Itu di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, memahami isu-isu utama dan pola kegiatan perekonomian. Itu ada pola kegiatan perekonomian yang bagaimana. Nanti kita akan mempelajari lebih jauh lagi. Oke, ada memahami konsep kebutuhan dalam Islam. Nah, ini juga karena dalam ekonomi mikro itu lingkup kecil ya. Jadi hanya mempelajari keinginan, kebutuhan, produsen, produksi gitu kan. Nah, nanti apa sih yang menjadi konsep kebutuhan dalam Islam dan juga dalam konvensionalnya itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Memenuhi keinginan sehingga mencapai kepuasan atau utility. Nah, itu selanjutnya ada memahami teori konsumsi Islam. Oke, di sini nanti juga kita akan mempelajari bagaimana dalam ekonomi mikro gitu ya,
konsep konsumsi dalam Islam, terus kepuasan dan rasionalitas konsumen Muslim. Selanjutnya ada, setelah itu kita UTS. Jadi 5 kali pertemuan, lanjut UTS. UTS nanti ya semua sistemnya Zoom melalui aplikasi Siakat, soal di-share di Siakat, pengerjaannya selama 1 minggu. Selanjutnya pertemuan ke-6 ya, setelah UTS terus ke-6 ada memahami teori permintaan Islam. Nah, ini permintaan karena di ekonomi mikro yaitu ya ruang lingkupnya permintaan, penawaran, terus apa produksi, seberapa banyak produksi, seberapa banyak yang diinginkan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Memahami teori penawaran Islam, terus memahami teori produksi dan distribusi Islam, memahami teori pembentukan harga. Nah, ini pembentukan harga itu hukum mekanisme pembentukan harga, teori harga dalam ekonomi Islam. Yang lagi rame itu kayak ada yang mungkin teman-teman yang pengusaha ada yang menjual barangnya di TikTok. Ini adalah hubungannya dengan ekonomi mikro, ekonomi makro. Memahami konsep struktur dan mekanisme pasar. Oke, ini adalah beberapa materi ke depan yang akan saya sharingkan ke teman-teman semua mengenai apa aja yang dipelajari dalam ekonomi mikro. Oke. Itu RPS bisa kalian download di Siakat teman-teman semua. Udah ada, tinggal kalian tandain gitu. Pertemuan hari ini mempelajari apa sih gitu kan. Mau pertemuan ketiga, keempat dan seterusnya mempelajari apa, itu sudah ada di RPS, rencana pembelajaran semester. Oke, sebagai pengenalan pengantar ekonomi mikro, ada yang sudah pernah tahu apa sih ekonomi mikro itu? Boleh disampaikan? Wah, udah mau jam 9 ya. Oke, kita percepat aja ekonomi mikro di sini. Oke, ekonomi mikro gitu ya. Jadi ekonomi mikro itu menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Jadi ekonomi mikro itu ruang lingkupnya kecil. Nah, semester ini kalian mempelajari ekonomi mikro dan semester depan kalian akan mempelajari ekonomi makro. Jadi lanjutan gitu ya, lanjutan dari ekonomi mikro itu masuk ke ekonomi makro. Teori ekonomi mikro itu apa aja gitu. Ya. Nah, di sini kita ada perbedaan ya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro gitu. Untuk semester ini kita fokus dulu nih ke ekonomi mikro yaitu perilaku konsumen. Nilai guna, pilihan, apa sih yang masuk ke dalam perilaku konsumen? Itu ada nilai guna, utility, pilihan, permintaan, elastisitas. Terus ada perilaku produsen di mana kita mempelajari teori produksi, biaya produksi, maximize profit, penawaran, dan ada mekanisme pasar dan struktur pasar. Jadi tadi kan ekonomi mikro itu ruang lingkup ya, mempelajari ruang lingkup masalah ekonomi gitu. Nah, masalah ekonomi dalam ruang lingkup kecilnya itu yaitu poin besarnya ada perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme pasar, dan struktur pasar. Nah, inilah masalah yang harus kita selesaikan dalam ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Masalahnya apa sih gitu kan yang muncul? Misal saya analogikan perilaku konsumen. Dari perilaku konsumen kita mempunyai keinginan gitu ya berkonsumsi. Misal yang sedang kita inginkan saat ini
harga beras gitu ya. Harga beras yang semakin hari semakin naik. Bahkan gak cuma beras, ada telur dan sebagainya, bahan baku lah intinya seperti itu. Inilah perilaku konsumen, pilihan gitu ya. Ada nilai guna. Oke, nilai guna yang kita butuhkan adalah mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pilihan, ada harga yang bervariasi gitu kan. Tetapi harga yang ada di pasaran tidak tidak memenuhi misal maaf pendapatan kita yang tidak juga ikut naik gitu kan. Inilah muncul satu masalah karena kita tidak bisa menyesuaikan antara pendapatan dan juga harga yang ada di pasar. Meskipun adanya pilihan, itu poin masalah. Selanjutnya permintaan. Semakin harganya naik, permintaan pun akan semakin turun. Karena apa? Karena tidak memenuhi atau tidak bisa mengcover dari pendapatan yang kita dapatkan dengan permintaan atau pemenuhan kebutuhan hal itu, kebutuhan produk itu atau barang itu. Nah, elastisitas di sini adalah bisa berubah-berubah. Harga itu bisa berubah secara elastis. Hari ini naik, besok turun, bahkan fleksibel gitu ya. Nah, ini juga menjadi suatu masalah. Karena harga tidak tetap, tetapi pendapatan bisa dikatakan tetap. Nah, perilaku produsen itu masalah. Nah, di sini masuk ke produsen. Bagaimana? Produsen itu memproduksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang misalnya kebutuhan konsumen dalam sekian juta penduduk gitu bisa memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dan kebutuhan tersebut juga produsen memikirkan bagaimana biaya yang dihasilkan atau biaya yang keluar dari menghasilkan suatu produksi itu, produksi barang itu gitu kan. Dan di lain sisi produsen pun ingin memaksimalkan profit karena dia juga mempunyai usaha. Jadi dia ingin mendapatkan keuntungan gitu kan. Dan penawaran ini seberapa banyak produsen itu bisa menghasilkan barang yang diminta oleh si konsumen. Inilah hal yang saling bersinambungan antara konsumen produsen gitu. Apabila tidak match, berarti tidak equilibrium, itu tidak menemukan titik keseimbangan, tidak menemukan titik temu, berarti inilah menjadi masalah yang harus diselesaikan di lingkup ekonomi mikro. Masuk tidak hanya itu, ada satu masalah lagi, mekanisme pasar. Di sini yang main di pasar itu tidak hanya satu produsen dan satu konsumen dengan pilihan yang sama. Ya, mekanisme pasar ini ada beberapa macam. Ada kebijakan pemerintah gitu kan, sehingga mempengaruhi produksi, mempengaruhi permintaan konsumen gitu kan. Ada tidak stabilannya kondisi politik itu juga mempengaruhi pasar, mekanisme pasar dan sebagainya. Selanjutnya ada yang di mekanisme pasar juga dipengaruhi oleh yang cuaca gitu ya, cuaca, kondisi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap mekanisme pasar. Tidak hanya itu, masuk lagi ke struktur pasar. Di sini struktur pasar juga tidak hanya produsen konsumen satu gitu ya. Struktur pasar di sini banyak. Ada yang jenis-jenis pasar itu ada yang pasar monopoli gitu ya, oligopoli, pasar yang sempurna, persaingan sempurna dan sebagainya. Nah, di ekonomi mikro ini, inilah yang menjadi poin-poin penting yang akan kita pelajari timbulnya suatu masalah dari perilaku konsumen, produsen, mekanisme pasar, struktur pasar, sehingga harus bagaimana agar ketemu match antara keinginan atau permintaan konsumen dan penawaran produsen. Oke, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya di ekonomi mikro. Begitu. Nah, perbedaannya ekonomi makro ini lebih luas lagi. Ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran ada agregat, pasar barang, pasar uang, ekspor impor, inflasi, public policy, ada subsidi, harga, proteksi. Jadi
suatu masalah yang ada di ekonomi mikro ini tidak bisa diselesaikan masuk ke dalam masalah ekonomi makro. Contoh, dalam ekonomi mikro, tadi ada permintaan beras gitu ya. Permintaan beras, tetapi produsen di sini tidak bisa memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Nah, di sini adalah muncul adanya pembukaan lapangan kerja, penerimaan kerja. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Sehingga si para produsen membuka lowongan pekerjaan untuk apa? Untuk mempekerjakan orang-orang agar apa? Ya, nanti kan pendapatan nasionalnya naik, pertumbuhan ekonominya naik, berputarlah apa keuangan itu ya, berputarlah pertumbuhan ekonomi itu semakin sejahtera sehingga akan kembali daya beli masyarakat itu untuk membeli suatu barang yang mereka inginkan. Terus beda lagi, misal semakin banyak nih orang yang bekerja gitu ya dengan pendapatan yang tinggi, tetapi produsen tidak bisa menghasilkan barang yang mereka inginkan. Berarti uang yang mereka pegang itu banyak, tetapi barangnya sedikit. Nah, ini juga masalah, masuk ke dalam masalah ekonomi makro, yaitu inflasi. Semakin banyaknya uang, jadi si produsen mau nggak mau menaikkan harga, menyeimbangkan gitu ya. Meskipun stok barangnya sedikit, bagaimana nih agar barangnya apa mereka juga dapat. Nah, untuk mereka dapat barang yang mereka inginkan, jadi produsen menjual harga tinggi sehingga terjadilah inflasi barang-barang naik gitu kan. Terus pendapatan jadi tersisih nih karena nggak semua orang pun mendapatkan pendapatan yang tinggi, tetapi barangnya sedikit. Jadi tersisihkan hanya orang-orang yang berpendapatan yang cukup untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ini juga masalah, itu masuknya ke ekonomi makro nanti ya, itu di semester selanjutnya ya kan kalian pelajari. Oke, lanjut ya. Good. Nah, ini ya, tadi kalau ekonomi mikro itu memfokuskan atas individu dalam perekonomian yang kayak tadi ya. Dari konsumen, bagaimana rumah tangga, perusahaan membuat keputusan, dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Jadi, rumah tangga tuh kita, para konsumen. Bukan ibu rumah tangga, bukan. Tapi para konsumen itu dibilang bagian dari rumah tangga gitu ya, istilahnya. Terus perusahaan itu para produsen. Ada produsen terus nah mereka nih bagaimana menyeimbangkan antara permintaan rumah tangga dengan penawaran atau mencukupi kebutuhan yang diinginkan oleh para konsumen. Oke, lanjut ke ekonomi makro, melihat perekonomian secara keseluruhan, mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Inilah yang akan menjadi lebih luas lagi yang di dalam ekonomi makro. Ini ada materi-materi dasar dari ekonomi mikro. Oke, bisa teman-teman tadi lihat. Sini udah tadi dijelaskan di depan. Nah, ini juga ada masalah utama ya dalam ekonomi mikro itu tadi barang apa yang harus dihasilkan atau yang harus diproduksi oleh para produsen. Terus bagaimana barang tersebut diproduksi? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Ini mungkin teman-teman yang pengusaha, mungkin baik dari pengusaha kecil maupun usaha besar, disinilah titik awal ya kalian untuk menggelontorkan barang itu ke konsumen. Jadi digodok dulu di sini. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak gitu kan. Jadi kan kalian riset dulu ke lapangan konsumen mana gitu kan. Target kalian, barang kalian akan diproduksi seberapa banyak, cocok nggak sama konsumennya gitu. Kayak kalian memproduksi AC, jualan di Dieng gitu ya. Ya nggak laku karena bukan di tempatnya. Jadi disinilah masalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, itu riset. Oke, 5 menit lagi kita selesai. Bagaimana barang tersebut diproduksi dengan cara apa gitu sehingga kalian bisa mengepres gitu ya biaya yang keluar dari barang yang diproduksi sehingga apa untuk menaikkan profit, untuk menekan nilai jual kalian juga dan sebagainya. Untuk siapa barang diproduksi? Jadi agar tidak salah sasaran gitu ya dengan kalian memproduksi, ya kalian juga memikirkan untuk siapa barang tersebut diproduksi gitu.
Kayak itulah masalah-masalah ekonomi mikro yang harus kita apa misalnya dalam kehidupan ya kita selesaikan, kita pelajari. Jadi ekonomi mikro ini ya kalau kalian sudah tahu teorinya ya itulah yang kalian rasakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak berasa kalian mungkin menteri perekonomian gitu ya atau menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang timbul di kehidupan sehari-hari di masyarakat, di negara, begitu. Ya, tadi tiga masalah. Nah, adanya kelangkaan ya, timbullah suatu kelangkaan di mana konsumen ingin lebih gitu, tetapi sumber daya alam yang terbatas, ada kelangkaan tenaga, kelangkaan modal, kelangkaan sumber daya alam dan sebagainya sehingga tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat. Oke, jenis-jenis barang. Nah, materi ini nanti saya akan share ke Siakat. Teman-teman bisa baca lebih lanjut, bisa mempelajari lebih lanjut materi hari ini. Jika ada yang sama kurang paham, bisa di-sharingkan di grup.